bergantung kepada attitude kita, ya, pada perilaku kita sehari-hari. Ya. Jadi positive thinking, optimis, kita success style, bagaimana optimis, kita terus-menerus membangun semangat untuk menang. Ya, menang, winning isn't everything. Menang bukan segalanya. It's the only thing. Menang bukan segalanya. Ini harusnya isi kepala kita itu tiap hari ini. Menang bukan segalanya, tapi satu-satunya. Satu-satunya. Ya. Jadi menang adalah satu-satunya. I will win. Kita akan menang. Kita akan berhasil. Not immediately. Mungkin tidak besok. Tetapi definitely. Tapi pasti. Nah, saya sering mengatakan ini ke kawan-kawan kita di sini. Ya, hari ini akan ada kelas. Tiap minggu kita ada kelas. Ada 100 orang berkumpul di Gembleng. Akan ada 1000 pemimpin. Ya. Winning mean you are willing to go longer. Kita akan berjauh. Work harder. Bekerja lebih keras. And give more than anyone else. Dan kita akan berikan yang lebih banyak lagi untuk orang lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa suatu hari kita akan menang. Kita harus yakin bahwa kita mampu, ya. Tetapi kita tidak hanya termotivasi, tapi kita harus cari ilmunya, cari strateginya, cari contohnya, cari caranya, dan melakukan. Nah, itu dia. Jadi, saya juga mempraktikkan ilmu saya bekerja keras, saya mengedukasi, tapi bisnis saya juga harus jalan dan bertumbuh, bisnis saya harus bertambah terus, rumah kos saya harus bertambah terus, penerbitan saya harus terus berkembang, restoran saya harus terus berkembang, lokasi kebab saya harus terus bertambah, bisnis saya yang lain harus terus bertambah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa banyak kesempatan. Ayo kita melakukan hal dengan cara yang berbeda. Ada 5 pertanyaan dasar yang ingin saya jawab sekaligus sebagai penutup pukul 11. Pukul 11.15 nanti saya ingin mengakhiri. 5 pertanyaan penutup hari ini, sesi ketiga, sekaligus sebagai closing. Mas Romat, mohon izin. Sudah ada beberapa yang ini. Ya. Oke. Nomor 1 adalah semoga tidak salah, belum muncul slide-nya. Apa yang harus dilakukan hari ini? Nomor 1 adalah UMKM. Kita semua harus tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Ya, atau semoga tidak salah, Georgius decision. Ya, keputusan yang harus dilakukan dalam situasi sulit ini. Yang kedua adalah apa prioritas yang harus dilakukan hari ini. Yang ketiga adalah apa yang harus dikerjakan secara berbeda hari ini. Yang keempat adalah apa pilihan-pilihan yang tersedia. Dan yang kelima, siapa yang bisa membantu. Nah, ini adalah manajemen krisis. Ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan manajemen krisis. Ada 5 pertanyaan itu yang nanti kalau ya semoga slide-nya bisa segera muncul. Ada 5 pertanyaan itu yang perlu dijawab oleh para pelaku bisnis, pelaku UMKM, dan kita semua. Sekali lagi, catat dan sebut apa yang harus dilakukan hari ini. Menyelamatkan keadaan, menyelamatkan cash flow, opening bisnis baru, launching produk baru, rekrutmen SDM pengganti, cari partner, cari riset produk. 1. Apa yang harus dilakukan. Yang kedua, apa yang harus menjadi prioritas? Apa prioritas kita hari ini? Jaga cash flow, cari partner. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Apa yang harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Baik. Bisnis tidak sama lagi.
bisnis tidak sama lagi. Apa yang harus dilakukan dengan cara yang berbeda? Yang keempat, apa yang harus pilihan-pilihan apa yang tersedia? Pilihan-pilihan apa yang tersedia? Dan yang kelima, siapa yang bisa membantu? Ya, siapa yang bisa membantu? Ini yang perlu mendapatkan jawaban hari ini. Ya, slide-nya belum muncul. Semoga bisa muncul dalam 1-2 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya sebelum Zoom ini berakhir, kita harus merumuskan langkah-langkah terukur, teratur, terstruktur untuk memastikan bahwa kita mampu merespon, berdamai, dan mengambil manfaat. Ada kemudahan di balik pandemi ini. Ada kemudahan di balik krisis ini. Ada peluang di balik resesi ini. Ada kesempatan di balik semua persoalan umat dan bangsa ini. Dan umat merindukan para pemimpin yang lahir di tengah-tengah mereka. Dan setiap masa sulit melahirkan para pemimpin. Pemimpin lahir di saat sulit, di tempat yang sulit, di lokasi yang sulit, di kondisi yang sulit, di waktu yang sulit, di keadaan yang sulit. Dan hari ini adalah para pemimpin sedang disemai dan para pemimpin sedang menumbuhkan diri, menampakkan diri. Dan resesi ini hadir tadi. Ada peluang datang, ada transformasi ekonomi, ada kudeta kapitalisme, dan para pemimpin sedang dilahirkan. Kesempatan sedang ditumbuhkan. Para pelaku ekonomi besar sedang dimatikan oleh zaman, oleh resesi. Dan para pelaku usaha kecil sedang ditumbuhkan. Saatnya ada keseimbangan baru. Dan di titik keseimbangan baru itu, kita semua, para pengusung peradaban, mereka yang bermental pemenang, mereka yang punya pikiran papan atas, yang menggiatkan, menggelorakan, menyemangati, menggerakkan semangat umat dan bangsa untuk tampil menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Mas Agung, Pak Agung, terima kasih Mas Rohmat, terima kasih PKS DKI Jaya. Salam saya untuk Pak Sakir, salam saya untuk Pak Agung Yulianto, salam saya untuk semua alumni GSP yang GSP Politik and Election. Saya menyediakan diri untuk menjadi alatnya BPJI DKI untuk membantu kawan-kawan. Ya, saya siap mengabdi, siap menjadi, kalau dalam bahasa Jawa itu, aku iki bocah Mas Agung Setiarso. Aku iki bocah Mas Agung Setiarso. Tolong dimanfaatkan. Ya, dan saya ingin berterima kasih kepada Pak Hakim, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini sebenarnya orangnya Pak Hakim, karyawannya Pak Hakim. Jadi saya bekerja untuk dakwah. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Siap menerima pengalamannya. Terima kasih Mas Yusuf, kawan-kawan yang kemarin, Azrul Naim, Ibrahim Akel, siapa satunya ya? Lupa jadinya. Pokoknya terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, sesi yang cukup menarik dan hampir semuanya nggak ada yang ngantuk, saya jamin ini tadi. Ya, yang disampaikan Coach Fahmi sungguh semuanya berisi dan luar biasa, ditambah dengan semangat dari Coach Agung tadi ya. Mungkin sedikit yang bisa